Seorang ibu menderita depresi pasca melahirkan dan melakukan tindakan keji ketika dia menenggelamkan kelima anaknya di bak mandi pada tahun 2001. Pada persidangan pertamanya tahun 2002, dia dihukum karena kasus pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tetapi pada persidangan kedua dinyatakan tidak bersalah dengan alasan sakit gangguan jiwa. Seorang psikiater yang bersaksi pada persidangan pertamanya mengatakan Andrea termasuk di antara 5 pasien paling gila yang pernah dia lihat. Andrea Yates atau Andrea Kennedy lahir pada 2 Juli 1964 di Houston, Texas sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara dari Jutta Karin Kohler, seorang imigran Jerman, dan Andrew Emmett Kennedy, seorang imigran Irlandia. Dia lulus dari Milby High School di Houston pada tahun 1982. Pada masa mudanya, dia adalah kapten tim renang dan seorang perwira di National Honor Society. Dia menyelesaikan program pra-keperawatan 2 tahun di University of Houston dan lulus pada tahun 1986 dari University of Texas School of Nursing di Houston. Dia bekerja sebagai perawat dan terdaftar di University of Texas MD Anderson Cancer Center dari tahun 1986 hingga 1994. Andrea Kennedy dan Rusty Yates, keduanya berusia 25 tahun, bertemu di komplek apartemen mereka di Houston. Andrea yang biasanya pendiam, setelah mengenal dan berpacaran dengan Rusty Yates, berubah menjadi gadis yang periang dan ramah. Sifat pemalunya berangsur-angsur mulai menghilang. Dia sudah bisa membuka diri dan bergaul dengan teman-temannya. Dia belum pernah berkencan sampai dia berusia 23 tahun. Mereka akhirnya tinggal bersama dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk belajar agama dan berdoa. Pada pernikahan mereka, tanggal 17 April 1993, mereka memberitahu tamu mereka bahwa mereka berencana untuk memiliki anak sebanyak yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Dalam 8 tahun pernikahan mereka, pasangan Andrea memiliki 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Andrea berhenti jogging dan berenang saat dia hamil anak keduanya. Semenjak Andrea hamil anak keduanya, sifatnya mulai berubah. Dia menjadi pendiam, sepertinya banyak pikiran yang memenuhi kepalanya. Teman-temannya mengatakan dia menjadi tertutup. Hal itu semakin diperparah ketika mereka memutuskan untuk mendidik anak-anaknya sendiri di rumah. Kelima anak mereka bernama Noah, John, Paul, Luke, dan Mary. Rusty Yates mengambil pekerjaan di Florida pada tahun 1996 dan keluarganya pindah ke Cairn seluas 38 kaki persegi atau sekitar 3,8 meter persegi di Seminole, Florida. Pada tahun 1997, mereka kembali ke Houston dan tinggal di trailer mereka karena Rusty berharap dengan pindah ke Houston kehidupan mereka akan menjadi lebih baik. Tahun berikutnya, Rusty membeli caravan atau semacam bus besar yang dalamnya sudah direnovasi sebagai tempat tinggal mereka seluas 350 kaki persegi atau sekitar 32,5 meter persegi sebagai rumah permanen mereka. Saat itu, mereka sudah memiliki 4 anak dan kondisi kehidupannya yang sangat kurang. Rusty membeli trailer atau karavan mereka dari Michael Woronicki, seorang pendeta keliling yang pandangan agamanya mempengaruhi Rusty dan Andrea. Rusty hanya setuju dengan beberapa ide Woronicki, tetapi tidak dengan Andrea. Andrea termasuk pengikut yang paling ekstrim. Dia sangat terpengaruh dan percaya semua apa yang dikutbahkan oleh Woronicki. Woronicki berkhotbah bahwa peran wanita berasal dari dosa Hawa dan bahwa ibu-ibu jahat yang terikat ke neraka menciptakan anak-anak jahat yang juga masuk neraka. Andrea sangat terpikat oleh khotbah Woronicki sehingga Rusty menjadi sangat khawatir dengan kondisi istrinya. Pada 16 Juni 1999, Andrea menelpon Rusty dan memintanya untuk segera pulang.
dia menemukan Andrea dalam kondisi tubuh yang gemetaran sambil menggigiti jari-jarinya. Keesokan harinya, Andrea dirawat di rumah sakit setelah dia mencoba bunuh diri dengan meminum pil overdosis. Dia dipindahkan ke unit psikiatri Rumah Sakit Metodis dan didiagnosis dengan gangguan depresi mayor. Depresi mayor merupakan jenis depresi yang membuat penderitanya merasa sedih dan putus asa sepanjang waktu. Staf medis menggambarkan Andrea sebagai sosok yang mengelak saat mendiskusikan masalahnya. Pada 24 Juni, dia diresepkan antidepresan dan disuruh pulang. Sesampainya di rumah, Andrea tidak minum obat. Dia mulai menyakiti diri sendiri dan menolak memberi makan anak-anaknya karena dia merasa mereka makan terlalu banyak. Dia mengira ada kamera video di langit-langit dan mengatakan bahwa karakter di televisi sedang berbicara dengannya dan anak-anaknya. Dia memberitahu Rusty dengan halusinasi, namun tidak satu pun dari mereka memberitahu psikiater Andrea, yaitu Dr. Eileen Starbrands, yang kemudian mengatakan kepada pengadilan di persidangan pertama Yates bahwa dia telah memperingatkannya. Andrea termasuk di antara 5 pasien paling sakit yang pernah dia lihat. Pada 20 Juli, Andrea menaruh pisau di lehernya dan memohon agar suaminya membiarkannya dia mati. Andrea kembali dirawat di rumah sakit dan tinggal dalam keadaan katatonik selama 10 hari. Katatonia merupakan suatu keadaan di mana seseorang menjadi diam dengan posisi yang kaku, mata masih membuka, dan orang tersebut kelihatannya masih terbangun, tetapi tidak ada gerakan sadar sama sekali. Setelah dirawat dengan suntikan obat-obatan yang termasuk Haldol, antipsikotik, kondisinya mulai membaik. Rusty optimis dengan terapi obat karena Andrea terlihat lebih baik seperti saat mereka bertemu pertama kali. Starbrands memperingatkan pasangan Yates bahwa memiliki bayi lagi dapat menyebabkan lebih banyak perilaku psikotik. Andrea ditempatkan di rawat jalan dan diresepkan Haldol. Keluarga Andrea mendesak Rusty untuk membeli rumah, alih-alih mengembalikan Andrea ke karavan yang sempit. Rusty kemudian membeli rumah yang bagus di lingkungan yang damai. Sesampai di rumah barunya, kondisi Andrea berangsur-angsur membaik hingga ia kembali ke aktivitas masa lalu yang disukainya seperti berenang, memasak, dan dia sudah bisa bersosialisasi. Dia juga berinteraksi dengan baik dengan anak-anaknya. Dia mengungkapkan kepada Rusty bahwa dia memiliki harapan yang kuat untuk masa depan. Dia masih memandang hidupnya di karavan sebagai kegagalannya. Pada Maret 2000, atas desakan Rusty, Andrea kemudian hamil dan berhenti minum obat. Pada tanggal 30 November 2000, anak kelima mereka, Mary, lahir. Andrea bisa mengatasinya, tetapi pada 12 Maret ayahnya meninggal dan berakibat kondisi mentalnya mulai menurun. Dia berhenti berbicara, tidak makan, dan tidak minum, menyakiti dirinya sendiri, dan tidak mau memberi makan bayinya Mary. Dia juga dengan panik membaca Alkitab. Pada akhir Maret, Andrea dirawat di rumah sakit lain dan ganti psikiater. Psikiater barunya merawatnya sebentar dengan Haldol, tetapi menghentikannya dan mengatakan bahwa dia tidak tampak psikotik. Andrea disuruh pulang dan disuruh periksa kembali lagi pada bulan Mei. Dia dibebaskan lagi setelah 10 hari dan pada kunjungan tindak lanjut terakhirnya, psikiaternya menyuruhnya untuk berpikir positif dan menemui seorang psikolog. Pada tanggal 20 Juni 2001, Rusty berangkat kerja dan sebelum ibunya datang untuk membantu, Andrea mulai menjalankan pikiran-pikiran yang telah mengisinya selama 2 tahun. Dia mengisi bak mandi dengan air dan dimulai dengan Paul, disusul dengan 2 anak laki-lakinya yang termuda. Secara bergantian dia menenggelamkan 3 anak laki-lakinya tersebut, kemudian menempatkan mereka di tempat tidur dan menutupi mereka dengan kain. Sedangkan bayinya Mary dibiarkan mengambang di bak mandi.
Anak terakhir yang masih hidup, anak sulungnya Noah, putranya yang berusia 7 tahun bertanya kepada ibunya, ada apa dengan Mary? Lalu dia berbalik dan lari. Andrea menangkapnya dan saat dia berteriak, dia menyeretnya dan memaksanya ke dalam bak mandi di samping tubuh Mary yang mengambang. Noah berjuang mati-matian mengudara 2 kali, tetapi Andrea menahannya sampai dia mati, lalu meninggalkan Noah di bak mandi. Dia membawa Mary ke tempat tidur dan membaringkannya di pelukan saudara laki-lakinya. Selama pengakuan Andrea, dia menjelaskan tindakannya dengan mengatakan bahwa dia bukan ibu yang baik. Anak-anak tidak berkembang dengan benar dan dia perlu dihukum. Persidangannya yang kontroversial tahun 2002 berlangsung selama 3 minggu. Juri memutuskan Andrea bersalah atas pembunuhan besar-besaran. Tetapi, alih-alih merekomendasikan hukuman mati, juri memilih menghukumnya seumur hidup di penjara. Andrea akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2041 di saat dia berusia 77 tahun. Pada bulan Januari 2005, Pengadilan Banding Houston memberikan Yates sebuah pengadilan baru yang memutuskan bahwa kesaksian palsu dari seorang ahli penuntut tentang program televisi Law and Order membutuhkan pengadilan ulang. Pakar tersebut adalah Dr. Park Yates, seorang psikiater yang telah bersaksi bahwa Andrea psikotik pada saat pembunuhan, tetapi tahu benar dan salah, yang berarti dia tidak gila menurut definisi Texas tentang kegilaan hukum. Pada persidangan silang, Yates, seorang konsultan di Law and Order, sebuah program yang berjudul Dikenal untuk Ditonton, Yates mengatakan acara itu telah menayangkan sebuah episode mengenai seorang wanita dengan depresi pasca persalinan yang menenggelamkan anak-anaknya di bak mandi dan dinyatakan gila. Dan itu ditayangkan tak lama sebelum kejadian terjadi. Menurut The New York Times, tidak ada episode seperti itu. Kebohongan ditemukan setelah juri memvonis Yates. Setelah mengetahui tentang kesaksian palsu selama sidang hukuman, juri menolak hukuman mati dan menghukum Andrea seumur hidup. Pada 26 Juli 2006, pada persidangan kedua, juri Houston yang terdiri dari 6 pria dan 6 wanita memutuskan Andrea tidak bersalah atas pembunuhan dengan alasan kegilaan. Dia dikirim ke rumah sakit negara bagian Kerrville di Kerrville, Texas untuk masa inap yang tidak terbatas dan secara konsisten mengabaikan peninjauan statusnya. Satu-satunya cara agar dia bisa dibebaskan. Kasus tersebut memicu debat nasional tentang penyakit mental, depresi pasca melahirkan, dan definisi hukum tentang kegilaan di Texas. Salah satu pengacara Andrea menyebut putusan dalam persidangan kedua sebagai peristiwa penting dalam perawatan penyakit mental. Breaking Point, penulis kriminal sejati Susie Spencer yang menangani kasus Andrea Yates, awalnya diterbitkan tepat setelah pembunuhan dan diperbaharui pada 2015. Spencer mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa pengacara Yates mengklaim setelah persidangan kedua bahwa publik lebih berpendidikan tentang depresi postpartum adalah salah satu alasan juri baru memutuskan dia tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Itu tadi cerita tentang seorang ibu yang mengalami depresi akibat pasca melahirkan yang telah tega membunuh kelima anak-anaknya. Silakan teman-teman berkomentar tentang kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Dakdikduk hari ini dan tunggu cerita-cerita baru Dakdikduk selanjutnya yang lebih seru dan membuat hati semakin dakdikduk.